Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabwana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirabwana 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cerpen atau cerita pendek. Biasanya materi ini kita temui di kelas 11 ya, semester 1 bab 4. Pertama, pemahaman cerpen. Apa sih pengertian cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek. Maksudnya itu, pendeknya itu kurang dari 10.000 kata. Bagaimana cara menghitungnya? Biasanya dalam komputer satu barisnya itu 7-8 kata. Bisa di rata kiri dan rata kanan. Tinggal kita hitung aja ada berapa barisnya, yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya adalah cerpen itu tidak panjang, tapi sekali duduknya itu langsung selesai, karena cerpen itu biasanya hanya 4 lembar maksimal 10 lembar. Oke. Lalu ciri-ciri cerpen. Cerpen itu panjangnya kurang dari 10 halaman ya, karena tadi dibaca hanya sekali duduk. Lalu habis dibaca sekali duduk, maksudnya itu selesai dibaca itu tidak terlalu panjang. Lalu yang berikutnya, tidak menggambarkan semua tokoh, hanya tokoh utama saja. Lalu ada konflik, tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya, hanya menimbulkan satu alur atau jalan cerita. Karena dia singkat, pendek, biasanya umumnya cerpen itu memiliki alur maju ya. Lalu perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, karena cerpen pendek perwatakannya itu singkat ya, beda dengan novel. Berikutnya dan yang terakhir, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Kesannya itu bisa tersirat maupun tersurat ya. Lalu unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Ini dalam bahasa Inggris ya, berarti dari dalam. Unsur yang membangun karya sastra cerpen yang berasal dari dalam. Yang pertama, tema. Tema itu adalah ide utama dalam suatu karya. Orang yang memiliki banyak tema, banyak ide, biasanya orang yang memiliki peran penting. Maksudnya adalah sebagai pencipta. Lalu yang kedua adalah alur. Alur maksudnya adalah jalannya cerita, terbagi lagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah ke masa depan, seperti besok, minggu depan, bulan depan. Sedangkan kalau alur mundur, flashback ke masa lalu, kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin. Sedangkan alur campuran adalah penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Biasanya cerpen itu menggunakan alur maju, sedangkan kalau novel masuk ke dalam alur campuran. Oke, berikutnya latar atau setting yang menggambarkan tentang cerita. Latar itu terbagi menjadi 3. Latar tempat yang menggambarkan suatu lokasi, seperti kita ada di Wirabwana. Lalu latar waktu. Waktu itu adalah kondisi saat itu, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari. Sedangkan suasana, karena kita lingkungannya di Wirabwana, suasana itu belajar, suasananya santai dan lain sebagainya. Lalu ada tokoh dan penokohan ya. Tokoh itu adalah orangnya, sedangkan penokohan itu adalah sifat atau karakternya. Terbagi lagi menjadi 3, protagonis,
si baik. Kalau kita biasanya menyebutnya si baik. Protagonis maksudnya yang mendukung jalannya cerita. Sedangkan kebalikannya, antagonis, si jahat. Antagonis adalah sifat yang menentang jalannya cerita. Sedangkan yang terakhir netral. Sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen memiliki ciri kalau dia menggunakan kata aku, dia menjadi sudut pandang orang pertama. Ya. Lalu yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Biasanya pesannya itu yang baik-baik. Demikian materi cerpen yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat Wirabwana 2 bisa memahami materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.